Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan ja'alal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama kita hormati khususil khusus segenap para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa program Jalan Dakwah dimanapun berada yang hari ini sedang beribadah puasa, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah, amin. Yang sama kita hormati abang kita yang ganteng, yang soleh, yang puasanya tadi cerita sama saya, tahun ini menjadi puasa terbaik, alhamdulillah. Doain biar sehat, amin. Panjang umur, amin. Duitnya banyak, amin. Amin. Lalu Pak, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, ceria, puasa semua. Alhamdulillah. Bu, Masya Allah, belum apa-apa udah dapat hadiah. Alhamdulillah ya, ya. Alhamdulillah, kali ini kita harus menata niat kita. Karena puasa ini harus menjadi satu hal yang tentunya jangan sampai ada alasan gini, gara-gara puasa jadi males ibadah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gara-gara puasa jadi males kerja. Ada yang begitu? Ada. Nah, maka jangan sampai ibadah puasa ini menjadi alasan kita, lalu untuk apa? Menjadi kita orang yang malas melakukan sesuatu, yang malas berbuat apapun, yang malas untuk mengupgrade dirinya, untuk semangat dalam bekerja dan semangat dalam ibadah. Dulu boleh saya cerita? Boleh. Itu dulu ada yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa namanya? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, orang yang tinggal di kota Madinah. Beliau ketika bulan puasa tiba tidak pernah meninggalkan kerja. Beliau selalu ke ladang, beliau selalu merapikan semua kerjaannya dengan penuh semangat. Tapi hebatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi hebat dan luar biasanya ada satu keajaiban yang aneh. Saat beliau dari rumahnya lalu menuju Masjid Nabawi, Bang Bedu, itu hari pertama dia terjatuh. Ketika dia terjatuh ada anak muda yang ternyata anak muda itu membangunkan siapa? Umi Maktum tadi. Besoknya beda, ketika ini Umi Maktum akan berangkat ke masjid dari rumah, anak muda itu udah standby. Dia nggak boleh Umi Maktum jatuh lagi. Jadi dia jagain terus, setiap hari dijagain terus, setiap hari dijagain terus. Apa ini maksudnya? Akhirnya Umi Maktum nanya sama ini anak muda, "Hei engkau anak muda, siapa kamu?" Kata anak muda ini, "Saya iblis." "Loh, kenapa kamu jaga-jagain saya?" "Karena ketika engkau terjatuh akan semangat ibadah untuk melakukan sholat jamaah, di situ Allah mengampuni dosa-dosamu." Subhan. Maka inilah luar biasa ketika kita semangat dalam berpuasa, menjaga semangat itu tanpa kita tahu, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saat kita melakukan sholat berjamaah ke masjid di bulan puasa, saat kita melakukan aktivitas kita di bulan puasa, tanpa kita tahu ternyata itu jalan Allah mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu dosanya banyak apa enggak?
Pemirsa di rumah dosanya banyak apa enggak? Tentu kita banyak dosa, tapi ternyata bagaimana kata Nabi pantas menyatakan man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Orang yang ketika bulan puasa dia sungguh-sungguh beribadah, dia pun sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala aktivitasnya yang diniatkan karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ternyata membuka pintu ampunan buat kita semua. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan Bu untuk Abi. Ya, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa Ibu? Ibu, oke. Ya. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artini dari Ibu Artini dari Majelis Taklim An-Nur Kemayoran Jakarta Pusat. Berarti harum. Ibu Artini harum namanya. Kartini. Oh, Kartini. Iya. Saya mau curhat Boleh Ibu. mengenai anak saya yang bujang. Iya. Bujang laki-laki berarti Bu ya? Iya, laki-laki. Anak berapa itu Bu? Anak saya bontot. Umurnya udah 27 tahun. Yang terakhir berarti. Yang Bu, terakhir ya? Bontot soalnya kan. Iya. Hampir nikah. Belum berarti hampir. Hampir. Iya. Yang namanya hampir emang belum. Hampir kaya, hampir jatuh, hampir nikah. Belum. Allah sabar puasa ya Allah. Iya. Anak saya bekerja di servis customer CS. Allahu Akbar. Customer service CS. Iya. Customer service, customer pelanggan, service memperbaiki. Jadi memperbaiki pelanggan. Pelanggan rusak. Melayani pelanggan Bu ya. Melayani pelanggan customer service. Perusahaan bagus lah. Kerjanya bagus lah ya di perusahaan ya. Karirnya baik lah Bu ya. Tapi saya sedihnya kalau di waktu bulan puasa begini, masuknya malam, pulangnya subuh. Masuk malam, pulangnya subuh. Pulang subuh. Iya, sip-sipan. Oh, sip-sipan. Iya. Jadi kerjanya cuma sip. Iya, kerjanya gitu. Sip-sipan ya Bu. Jadi mau nggak mau kan ibadah berkurang. Betul. Kalau subuh udah ngantuk, udah tidur, pulang langsung tidur. Jadi saya kalau keluarga saya, anak-anak saya ibadahnya berkurang, saya sedih. Lebih baik duit yang berkurang ketimbang ibadah. Bagi duitnya Bu? Ya itu dia berkurang duitnya. Jadi saya ibadah aja, duit berkurang nggak apa-apa. Yang penting ibadah biar Tapi sehat. Ibu pernah mengingatkan kepada anak Ibu untuk beribadahnya jangan dikurangi. Pernah Ibu mengingatkan itu? Pernah. Bagaimana Cuma Ibu mengingatkan? karena tuntutan dari mata. Dia bilang begitu. Jadi kalau dibangunin tuh susah. Kalau subuh bangunnya zuhur. Abis subuhan langsung tidur, nanti bangunnya zuhur. Jadi nanti gimana ya? Jadi kalau saya bilang ya sekarang cari pekerjaan susah. Oh begitu. Kalau kita nuntut terlalu keras ya Bi ya. Khawatir nanti malah waktu itu pernah nganggur setahun. Jadi dia nganggur, saya yang sholat ibadah terus ngedoain dia biar kerja. Ya udah dapat kerja bingung lagi gitu ya. Saya bilang gitu ya, bagaimana saya minta perhatian seorang ibu ya. Ini khawatir. Saya sudah mendoakan, alhamdulillah dapat kerja. Tapi kok pas dapat kerja ibadahnya malah kurang. Ibu padahal pengen udah nggak apa-apa daripada ibadah kurang, mendingan duit yang kurang daripada ibadah kurang. Sedih lagi kalau ibadahnya kurang. Nah itu saya mau minta kiat-kiat dari Abi, doanya bagaimana supaya pekerjaan dapatnya lancar, ibadah lancar Bi gitu. Berarti Ibu Artini pengen Abi silat. Kiat. Pengen ngasih jalan solusinya. Tapi kiat. Kiat. Semangat dari Abi. Gitu. Baik Bu, amat tahu aja. Iya Bu. Jadi di bulan suci Ramadan ini biar lancar, bahagia. Ibadahnya lancar, pekerjaan juga lancar. Begitu Bu ya. Butuh kiat-kiat dari Abi. Solusi dari Abi. Dan jurus dari Abi. Iya. Kiat. Jurus dan kiat-kiat dari Abi. Bagaimana? Semangat dari Abi. Ya begitu Bi. Sama-sama Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah
gambaran sosok seorang ibu ya, mendoakan juga untuk dunianya, bahkan khawatir untuk akhiratnya. Inilah sosok ibu. Tepuk tangan lagi buat Ibu Artini, luar biasa. Masya Allah. Silakan Abi. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, para bapak ibu semua yang ada di sini, kita kasih pantun dulu, boleh? Abi, Ibu Artini. Jalan-jalan ke Tanah Merah, Cakep. baliknya memberi surat kabar. Wahai ibu yang berkerudung warna merah, semoga tambah sabar. Amin ya robbal. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Jangan lupa membeli jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Nggak taunya ketemu saya. Iya, cakep. Saya kagum dengan Ibu Artini. Beliau adalah ibu yang luar biasa. Alhamdulillah. Silakan. Baik, Masya Allah. Jangan lupa ya Bi ya. Iya. Kiat. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu semua pemirsa, bahwasanya kata Allah, "Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Apa maksudnya? Kita ini ketika berpuasa, ketika hidup dalam keadaan apapun, fantasiru fil ardi, disunahkan oleh Allah untuk menyebar di muka bumi ini. Kita untuk bekerja. Tapi jangan lupa wabtagu min fadlillah. Dari semua yang kita lakukan itu, yang harus kita lakukan yang utama adalah cari keridhaan Allah, sehingga pekerjaan yang kita lakukan apalagi di bulan puasa itu mampu mendatangkan daripada ridhonya Allah. Amin. Amin. Maka Nabi Muhammad SAW manakala ketika beliau di bulan puasa itu, beliau itu selalu memakai pakaian yang baru. Saat ketika dia bertemu orang, ada orang suka sama pakaiannya diberi kepada orang lain. Luar biasa. Luar biasa, betul-betul. Itulah Rasulullah. Maka kita pun harusnya ketika bekerja, sebagaimana Nabi selalu semangat memberi kepada orang lain, maka yuk sama-sama bulan Ramadan ini jadikan kita menjadi orang yang tentunya bukan cuma hanya kualitas kerja yang bagus, tapi kualitas ibadah pun harus bagus di hadapan Allah. Oleh karenanya bangun dengan cara apa? Memanajemen waktu. Kalau misalkan memang ketentuan dari kantornya ini diberlakukan shipping, masuk malam, pulang subuh, menjelang subuh. Ada waktu-waktu tertentu istirahat yang kita bisa manfaatkan untuk sholat malam, bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, bisa kita manfaatkan untuk berzikir. Artinya bahwa bekerjaannya kita pun tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang bekerja yang diniatkan karena Allah, maka pekerjaan itu sebetulnya menjadi jalan Allah mengampuni dosa kita. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, tetesan keringat yang dikeluarkan saat ketika kita sedang melakukan pekerjaan, maka tetesan itu oleh malaikat dihitung menjadi ampunan dosa. Alhamdulillah. Jadi kalau Bang Bedu punya anak seorang perempuan yang sudah umur 20 tahun ke atas, bilang sama anak Bang Bedu, nanti cari suami yang keringatnya banyak. Ya, saya bilang benar tuh, bagus tuh yang keringatnya banyak, karena setiap tetesnya adalah ampunan dosa. Adalah ampunan dosa. Saya bilang jangan cari pelatih renang. Karena nggak pernah keringetan, keringetan kedinginan terus. Iya, artinya bahwa Allah sangat begitu menghargai. Oleh karenanya ini bulan Ramadan yang ketika kita niatkan bekerja saja karena Allah, ternyata itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua dukung apapun yang menjadi baik bagi anak kita, tapi tetap jangan pernah melupakan akhirat. Jangan pernah melupakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Betul apa betul? Ada kehidupan setelah kematian, dan itu semua tergantung pada hari ini. Kalau tanaman kita bagus, panennya bagus. Kalau tanaman kita rusak, panennya rusak. Maka tanaman itu panennya tergantung hari ini. Amal kita juga sama. Kalau di dunia kita malas-malesan ibadah, kerja juga tidak karena Allah, hanya mencari dunia semata, pulang kampung ke akhirat nggak punya bekal, rugi apa enggak?
rugi. Tapi kalau di dunia ini mumpung bulan Ramadan, kita ibadahnya maksimal, sholatnya bagus, puasanya bagus, kerjanya pun semangat karena Allah, maka pulang ke akhirat panennya bagus dan insya Allah menjadi jalan untuk masuk surga. Amin. Pertanyaan buat Abi. Baik, nanti Abi akan melanjutkan tausiahnya masih seputar work hard, pray hard saat Ramadan ya. Kerja keras, ibadah juga harus lebih keras lagi ya di bulan Ramadan ini. Nah, berdoalah dulu sebelum memulai segala pekerjaan. Itu nanti akan dibahas karena bisa jadi pekerjaan akan menjadi nilai ibadah kalau dimulai dengan berdoa ya. Nah, tapi sebelum Abi melanjutkan tausiahnya, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Ini mungkin pertanyaan Anda di pemirsa ya, diperhatikan. Ini dari Instagram @ayumarhayus. Permisi Ustadz, mau kemana dek? Permisi. Permisi deh. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Permisi, aku mau mengutarakan kegalauan di hati aku. Nih, saat ini aku merantau dan kerja di pabrik. Ya, awal puasa ini muncul desas-desus di pabrik akan ada PHK massal untuk mengurangi jumlah karyawan. Nah, aku takut banget. Aku sedih banget gitu. Aku takut banget kalau namaku bakal masuk di jajaran karyawan yang kena PHK, Pak Ustadz. Aku benar-benar gak siap kalau kena PHK. Mana aku udah janji ke orang tua di kampung kalau aku bakal kirim uang nanti buat lebaran. Tapi kalau aku kena PHK, aku gak jadi dapat THR dan gak bisa kirimkan mereka uang. Nah sekarang setiap mau berangkat kerja, aku berdoa terus sama Allah. Nah gimana caranya aku menghadapi ketakutan ini Pak Ustadz? Dia takut kena PHK Pak Ustadz. Silakan. Baik, Masya Allah, sebuah ketakutan itu menjadi sesuatu yang memang kadang selalu membersamai dalam kehidupan kita. Betul tidak? Takut gagal nikah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Takut nggak punya duit, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Takut nggak beli baju baru, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya enggak? Jadi itu memang selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi bagi mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang tawakal kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, ittaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Kita ini dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, banyak berdoa kepada Allah sebagai jalan ikhtiar kita. Doa pun adalah bagian dari cara kita untuk merubah takdir. Doa itu cara untuk merubah segala sesuatu. Ada sesuatu yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa, dan itu semua terjadi di hadapan Allah. Maka ketika takwa kita kuat, apa kata Allah? Yaj'al lahu mahraza. Maka Allah akan memberikan pintu-pintu jalan rezeki dari yang tidak pernah kita kehendaki. Min haitsu la yahtasib, dia datang tidak pernah kita fahami kedatangannya. Alhamdulillah. Sehingganya kalau ada sesuatu yang menjadi ketakutan dalam diri kita, itu adalah nurani. Khawatir kita ini, khawatir kita itu, tapi yakin serahkan semua ke Allah. Jangankan cuma kerjaan, hidup ini pun titipan. Nyawa ini titipan, semua yang kita miliki titipan. Allah berkehendak dengan segalanya. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi pemirsa di rumah, Bapak Ibu semua, serahin ke Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun rasa takut kita, apapun kegelisahan kita, apapun itu semua, sampaikan melalui doa. Sampaikan melalui doa. Lihat Nabi kita Nabi Muhammad, ketika beliau akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, harusnya beliau itu sudah meninggal. Kenapa? Karena dikepung oleh bala tentara yang akan membunuh Nabi Muhammad. Tapi beliau tawakal ke Allah.
Harusnya hari itu beliau sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang di depan rumah Rasul itu sudah dengan pedangnya, sudah dengan tombaknya, sudah dengan macam-macam. Tapi beliau tenang. Beliau nggak gelisah, beliau nggak ngerasa takut. Sampai Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, apa yang membuat engkau tenang? Para pasukan sudah siap membunuhmu. Apa yang membuat engkau tidak takut? Para pasukan sudah siap dengan semua alat perangnya. Kata Nabi, fattawakal Allah. Aku hanya bisa berserah dan bertawakal atas hidupku kepada Allah. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita ini milik Allah. Titipan Allah. Jangan pernah takut kehilangan. Karena semuanya itu hanya punya Allah. Apa yang baik menurut Allah pasti akan datang buat kita. Iya Pak. Dan juga Abi ya, kalau nggak salah ini mungkin sesuai dengan firman Allah ya Abi ya. Apa atas yang ditanyakan oleh tadi si Wahyu tadi Bi. Benar. Karena kan memang Allah juga menguji hambanya, cobaan kepadanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ya Bi. Betul sekali. Walan nabluwannakum. Iya. Ya, bisyari minal khaufi wal ju'i. Nah, ini memang Allah ujikan. Kita diuji dengan ketakutan, kelaparan, kemiskinan dan lain-lain. Itu semua ujian. Sehingga kita harus tentunya jadikan ujian ini jalan kita lebih dekat ke Allah. Kuatkan lagi ketawakalan kita, terus untuk senantiasa menjaga segalanya dengan mengawali dengan doa. Agar apa? Agar semua yang kita lakukan diselamatkan oleh Allah. Sehingga ada Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kalau kita mau berdoa, baca doa. Apa doanya? Pemirsa boleh dicek kitabnya, bukunya masing-masing. Doa Nabi ketika akan melakukan pekerjaan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta tad'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sehingga adalah apa? Allah jaga dari setiap apapun yang akan merusak pekerjaan kita. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa doa ini Ustadz, apa doanya? Cukup Bapak Ibu baca pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Inilah doa Nabi Muhammad. Untuk adalah apa? Agar kita kuat bertawakal kepada Allah. Agar kita lebih meningkatkan lagi keyakinan kepada Allah. Dunia ini boleh hilang. Harta ini boleh tidak ada. Tapi iman jangan berganti. Betul apa betul? Sehingga yang kita harus bangun pertama imannya. Ketika iman ini kuat, insya Allah keadaan apapun tidak merubah ketakwaan kita kepada Allah. Pekerjaan itu insya Allah akan menjadi ibadah manakala kita niatkan bekerja ini untuk mendatangkan ridhonya Allah. Pekerjaan itu akan menjadi ampunan bagi kita manakala kita jalani ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita bekerjanya tidak ikhlas, kita bekerjanya hanya mencari dunia, kita bekerjanya lalu melupakan ibadah, maka ini hanya menjadi sesuatu yang akan merugikan bukan cuma dunia kita, tapi merugikan akhirat kita. Rugi apa enggak? Sebagaimana kita sering berdoa, apa doanya? Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Benar, alhamdulillah. Ini adalah doa bahagia dunia akhirat. Kita pengen baik di dunia, tapi juga pengen selamat di akhirat. Jangan cuma baik di dunia, hartanya banyak, tapi tidak mau ibadah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan cuma hanya habis waktu karena pekerjaan tapi lupa ibadah. Tapi yuk sama-sama kita hidup di dunia bahagia dan tentu pulang ke akhirat dalam keadaan bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, luar biasa. Tepuk tangan Ibu buat Abi. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ibu yang mau tanya. Ah ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wahyuni dari Majelis Taklim An-Nur. Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Curhat nih Pak Ustadz. Boleh Bunda. Abi. Iya Ibu. Bismillah. Iya, kebetulan alhamdulillah kan suami saya baru bekerja nih beberapa bulan. Nah, dapat kerjaan tapi menghadapi bagian marketing tuh pas kebetulan dia tuh bagian lingkungannya cewek-cewek sistem kerja wanita cantik, SPG cantik gitu. Sales promotion girl yang cantik-cantik. Itu bagiannya. Iya, terus kebetulan saya kepengen kiat nih Pak Ustadz nih, gimana caranya supaya saya tuh selalu nggak khawatir, tenang. Karena yang dia hadapi suami saya tuh kalau dilihat di rumah kan kayak begini. Iya. Begini betul. Ibu pengennya yang di luar juga kayak begini gitu. Biar aman gitu ya. Maksudnya kecil. Kecil. Nah, yang ibu di luar semok-semok gitu Pak Ustadz. Maksud saya. Ibu kan kecil-kecil cabai hijau. Pedes dong. Pedes iya. Biar kecil mulutnya pedes. Gak tahu sih Pak Ustadz. Tuh kok tahu katanya. Bener. Biasanya gitu Mas. Nah itu yang saya ingin tanyakan tuh Pak Ustadz. Kiat-kiatnya gimana nih supaya Insya Allah mudah-mudahan. Tapi Ibu pernah nggak menemukan sesuatu di handphone suami Ibu atau curiga? Nah itu dia kan waktu saya lagi ngobrol, tiba-tiba suami saya kan ke kamar mandi. Ngapain ke kamar mandi? Nggak tahu. Tiba-tiba aja kan dadakan gitu Bu ya? Oke, terus? Ya ke kamar mandi. Nah kebetulan kan HP-nya tertinggal tuh di situ. Nah ada yang chat tuh kayaknya tuh. Ada ngechat? Iya. Nah kelihatan kalau HP-nya di chat Bu, ntar layarnya. Ada yang WA gitu kali Bu ya? Iya ada yang WA lagi. Ya kebetulan. Ibu kenapa sih? Ibu, iya. Lihat Pak Bedu, ketawa lucu. Oke ada WA. Ya ada WA. Ibu baca secara sengaja. Saya tanpa sengaja saya buka chatnya. Kira-kira berdosa nggak Pak Ustadz ya? Tanpa pengetahuan suami saya buka chatnya karena penasaran. Gitu takutnya gitu kan. Tiba-tiba memang bener chatnya tuh dari seorang SPG itu. Yang kayak gini. Yang bokai ya mungkin. Terus isinya boleh tahu Bu isinya? Mungkin dia mengajakin buka bersama. Jadi kan saya khawatir kan. Ini yang buka bersama puasanya atau apanya nih ya? Buka bersama. Ya, buka puasa ya. Buka puasa bersama kan. Puasa bersama. Hari ini kan takutnya buka usaha, buka kantor ya, buka iya toko. Itu. Pokoknya saya ingin minta kiat-kiat dari Pak Ustadz. Siap. Saya belain di depan. Gimana caranya suami saya tuh biar jangan sampai berpaling lah gitu. Setia karena tanya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ibu sahurnya pakai apaan sih, curiga nih sahur. Ya, silakan. Aduh ya Allah. Kecewa Bu. Bu Santi ya. Bu Santi. Masya Allah. Kita kasih pantun dulu Bu Santi. Bu Santi. Jalan-jalan ke Jayanti. Cakep. Pulangnya membeli bubur. Kita doakan Ibu Santi biar tambah syukur. Amin. Saya kasih juga buat Ibu. Jalan-jalan makan mie titi. Cakep. Habis makan mie titi, makan bubur. Iya. Kita doakan buat Ibu Santi. Cakep. Supaya suaminya nggak kabur. Mas Abi silakan Abi. Bu. Pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu semua, kadang memang ujian itu di bulan Ramadan kita nggak tahu, betul nggak? Kadang-kadang ada aja yang nguji iman kita, yang nguji emosi kita, yang nguji rasa curiga kita. Ada yang begitu ada? Banyak. Memang alibi yang paling hebat
khawatir yang paling luar biasa, kecurigaan yang paling sangat akurat itu perasaan ibu-ibu. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya, tapi semuanya harus dibangun dengan etika. Jangan pernah mengiyakan sesuatu yang belum terjadi. Ya Bu ya. Jangan banyak curiga sama suami, ya Bu ya. Ya Bu ya. Jangan banyak sama suami, kalau nelpon harus video call terus. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Di mana ya? Coba video call ya. Iya. Kok itu ada si ini? Enggak. Iya. Tahu Anda. Iya. Jadi ibu-ibu sekarang kalau telepon video call terus. Iya. Kok sama sih kayak istri saya? Artinya bangun husnuzon. Kasih kesempatan suami kita untuk betul-betul sebaik mungkin yang dia lakukan karena tujuannya pengen bertanggung jawab dalam rumah tangga. Api itu makin besar. Kenapa? Karena kita kasih terus baharnya. Kasih terus sehingga akan membesar. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai akhirnya gara-gara sesuatu yang belum jelas, yang tidak pasti, atau itu hanya sangkaan-sangkaan kita, kecurigaan-kecurigaan yang sebetulnya itu tidak perlu. Cuma karena kita terlalu terpancing akhirnya merusak ibadah kita. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi. Nah, Pak Ustadz, apa yang dilakukan oleh Ibu Santi ini dengan membuka handphone suaminya sengaja karena ingin tahu apa isi WhatsApp-nya? Dosakah tidak beliau ini, Ibu Santi? Baik. Ada baiknya, ya Bu ya. Ad-dunya mataun wa khairu mataiha imra'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik di antara perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Wanita solihah itu selalu menjaga hubungannya ke Allah, selalu menjaga hubungannya dengan suaminya. Manakala pun kita pengen, jangan seenaknya. Ada tata krama, ada izin, ada etika. Misalkan, Pak, sini handphone, saya mau lihat. Jangan dulu. Kalau dia nggak boleh kan, ibu jangan ambil. Jangan, kenapa? Walaupun ibu tahu ada sesuatu yang tidak mengusuk akal sama ibu, fattawakal Allah, serahin ke Allah biar kesabaran ibu jadi ibadah. Amin ya robbal. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Tepuk tangan buat Ibu Santi. Oke, Ibu Santi ya, amin. Kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Semoga juga jamaah yang di sana yang suaminya punya pekerjaan yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu, ya doakan saja. Semoga suaminya tidak berpaling lain hati. Ya, oke. Karena kan ada yang bilang, Pak Ustadz, saya ada apa ya? Kalau tuh bibir saya suka pecah-pecah, kemudian gitu. Iya tanda-tanda. Terus hati saya suka berdebar. Itu kata dokter itu ada gejala lain di bibir, lain di hati. Iya. Saya percaya. Tapi dalam hati aja nggak curiga aja gitu dulu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Iya Ibu. Silakan. Setelah Ibu Santi ada Ibu Cinta. Ibu Halimah. Dong Santi dan Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Halimah dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Bekasi. Halimah. Iya. Halimah. Iya. Nggak apa-apa. Pengen aja sih. Halimah. Harapan 5 perkara. Harapan penuh berkah. Iya, Halimah. Abi izin curhat Abi. Siap Ibu. Di bulan Ramadan ini kan Bi, saya ini sama sekeluarga itu menghadapi ujian yang cukup berat buat kami sekeluarga. Suami itu di PHK, udah nggak ada punya pekerjaan, sedangkan kami ini memiliki anak 3 yang masih kecil-kecil, yang masih butuh biaya untuk sekolah Abi. Sekarang suami sudah mendapatkan pekerjaan cuman serabutan, dan saya juga membantu suami bekerja serabutan juga, tapi pekerjaan kami itu tidak mencukupi kehidupan keperluan kami sekeluarga. Padahal ibu dan suami sudah bekerja ya.
Iya kan kuli apa itu kan gajinya nggak sesuai dengan kebutuhan kami. Masih belum mencukupi Bu ya. Masih belum mencukupi. Dan ada kekhawatiran dari kami setiap hari berdoa apa besok bisa makan apa enggak gitu. Anak-anak apa bisa jajan apa enggak. Sampai saat ini Ibu masih bisa makan? Alhamdulillah masih makan. Alhamdulillah, udah nggak usah jawab. Tapi kan namanya serabutan lebih besok dapat kerjaan apa enggak kan belum jelas gitu. Betul. Dan kami ini selalu khawatir apa besok anak kami jajan apa enggak. Sampai saat ini anak Ibu masih jajan? Masih jajan. Masih Abang. Alhamdulillah tuh masih jajan. Mau usah jawab nih. Terus Bu ya Bu. Khawatir anak bisa jajan apa enggak, sekolahnya gimana, kami keluarga apakah akan bisa makan atau tidak. Iya begitu terus, Bang. Kami mohon doanya Abi agar kami bisa menjalani ini semua dengan ketabahan dan keikhlasan dan mohon doanya Abi agar kami diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang bisa mencukupi kehidupan kami sekeluarga Abi. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada tabang susah nih kayaknya. Ya oke. Tapi ini siapa tahu menjadi pertanyaan yang mewakili jamaah yang ada di rumah Pak Ustadz ya. Di segmen sebelumnya Ibu Halimah bertanya untuk kekhawatiran dan ketakutannya akan rizki yang Allah berikan kepada Ibu Halimah dirasa belum mencukupi ya karena pekerjaannya yang tidak tetap ya, serabutan. Suaminya bekerjanya serabutan, Ibu Halimah sudah membantu juga tapi masih serabutan. Khawatir anak-anaknya masih kecil tidak terpenuhi kebutuhannya dan rezeki keluarganya. Bagaimana mengatasi rasa khawatir dan takut itu? Abi, silakan Abi. Bapak Ibu pemirsa TV Jalan Dakwah dimanapun berada, boleh kita kasih pantun dulu boleh? Jalan-jalan membeli rumah, pulangnya ke tempat basah. Kita doakan Ibu Halimah biar enggak ketemu susah. Amin ya robbal. Tapi emang enggak ada tampang susah ya. Iya. Baik, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Pertanyaan beliau ini adalah kekhawatiran semua orang. Kadang-kadang kita tuh paling takut kalau susah, betul tidak? Kita tuh apa-apa takut ntar besok gimana ya, ntar besok gimana ya, ntar besok gimana ya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oh Bu Halimah. Iya ya. Kan tadi nanya begitu Warsan tuh. Kayaknya nunggu dari tadi. Ini adalah sesuatu yang memang pemirsa dimanapun pasti punya rasa seperti itu. Kita takut besok bagaimana, takut besok bagaimana, takut besok bagaimana. Padahal Bu, ketika rasa syukur itu lebih ada daripada rasa takut kita, insya Allah kita akan jadi orang yang cukup. Yang cukup dengan semua yang Allah beri sama kita. Coba cara berpikirnya begini, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih makan, tetangga saya enggak makan. Benar apa enggak? Ya Allah, alhamdulillah hari ini suami saya walaupun kerjanya serabutan tapi masih kerja ya Allah. Tetangga saya 7 tahun kagak kerja. Benar, tapi alhamdulillah. Ya Allah, artinya kita lihat boleh jadi nikmat yang Allah kasih sama kita itu lebih baik daripada nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Itu sehingga dengan kita berpikir demikian, Allah akan menambah kembali nikmat yang baru. Oleh karenanya jangan takut tentang masa depan kita. Ketika orang bertakwa kepada Allah, rezekinya akan dibuka oleh Allah. Sehingga kata Nabi, banyaklah berdoa, Allahumma rzuqna halalan thayyiban bighairi hisab. Tuh. Jadi banyak berdoa, ya Allah berikan rezeki yang halal thayyiban. Rezeki yang tanpa ada hisab yang jelek. Minta sama Allah banyakin, Allahumma rzuqna halalan thayyiban. Allahumma rzuqna halalan thayyiban. Sudah halal baik. Buat apa kalau baik tapi tidak halal? Tapi nyari yang halal, yang barokah, yang mendatangkan kemanfaatan. Sehingga jangan sampai ada ketakutan lagi.
Wajar kalau misalkan hari ini makannya sama daging, besok makannya sama tempe. Ada yang begitu? Ada. Itu biasa, betul. Tapi setiap hari ketemu makan, iya Pak Kakak? Setiap hari masih nafas, setiap hari sehat, setiap hari masih ada rezeki, dan ketika masih ada iman, itulah rezeki yang paling luar biasa dari rezeki yang lainnya. Jadi jangan takut dengan rezeki yang ada di depan. Umur kita nggak ada yang tahu, jangankan rezeki, besok kita meninggal atau masih hidup kita tidak tahu. Betul? Apalagi rezeki sifatnya rahasia. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah itu Sami'un Alim, maha mendengar, maha mengetahui. Allah tahu apa yang diperlukan oleh kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Yang terpenting kitanya sabar, kitanya tenang, kitanya redo, kitanya ikhlas. Insya Allah semua ujian itu akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya robbal. Maka yang pertama dibangun apa? Ketenangan. Tenang, jangan takut sama keadaan. Besok itu sesuatu yang masih rahasia. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Kita nggak tahu, maka bagaimana caranya Ustadz biar besok itu menjadi sesuatu yang memudahkan kepada kita? Yang harus kita lakukan banyak berbuat baik. Orang sering berbuat baik sebagaimana kata Nabi, manja'a bil hasanati falahu asro amsaliha. Maka setiap sesuatu, setiap hari, setiap saat kita lakukan kebaikan. Akan apa? Akan besok itu Allah balas kebaikan itu. Kebaikan dibalas lagi oleh Allah. Maka kalau pengen setiap hari penuh dengan kebaikan, kita harus jadi orang baik. Ini yang harus kita lakukan. Siap? Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir nama madha ya wasi'an karami. Ditambah ayat Al-Quran yang dimana Allah memberikan informasi kepada kita, innamal hasanat yudhibu sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Tuh, tadinya kita khawatir besok nggak punya duit, besok nggak makan. Tapi karena hari ini kita berbuat kebaikan, itu akan menghapus segala keburukan. Maka yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, mumpung suami Ibu Halimah dikasih rezeki sama Allah, ada rezeki orang lain dalam rezeki kita. Apa yang harus kita lakukan biar rezeki itu bertambah? Berarti kita bagi rezeki kita kepada orang lain. Bisanya memberi kolek, kasih kolek. Bisanya membagi beras, kasih beras. Bisanya ngasih sebagian duit kita, kasih. Karena dari kita berbuat baik itulah Allah akan menambah kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan buat Ibu Halimah ya. Baik, dan sebelum kita akhiri tersinya, Bi, mohon Bi pimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan semua amat dari Abi sampaikan bisa kita terapkan, yang kita cita-citakan dan kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mari sama-sama kita kesimpulkan bahwa yuk kita niatkan agar apapun yang menjadi pekerjaan dunia kita ini menjadi amal akhirat. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan mendatangkan keberkahan dari Allah. Dan yang terpenting mintalah ridho Allah dari setiap apapun yang kita buat. Manakala sudah datang daripada ridho Allah, insya Allah Allah akan berikan banyak kebaikan buat kita semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Sebelumnya kita istighfar 7 kali terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimis sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb. Kami hari ini bisa ya Allah senantiasa beribadah karenamu ya Allah.
dan kami pula ya Allah bisa melakukan segala aktivitas kami ya Allah. Semoga semua kerja keras kami ya Rab di bulan Ramadan ini ya Rab menjadikan jalan untuk kami ya Allah, mendatangkan daripada segala keberkahan darimu ya Allah. Terima segala pekerjaan kami ya Allah, sehingga semua Engkau nilai ibadah ya Rab. Apapun yang kami lakukan ya Allah, mudah-mudahan mendatangkan daripada iman kami lebih tinggi lagi ya Allah, takwa kami lebih kuat lagi ya Allah, dan jadikan kami orang yang selalu ya Allah mengawali setiap apapun yang kami lakukan dengan berdoa kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dalam diri kami ya Allah, tidak ada upaya dalam diri kami ya Allah, tidak ada kekuatan apapun ya Rab, melainkan kami semua serahkan hanya kepadamu ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silakan Bapak Ibu dan pemirsa semua kita berdoa. Sebut doa kita semua biar banyak rezekinya, biar sehat, biar berlimpah barokah. Semoga pekerjaan kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang doakan orang yang ada di samping kita. Biar sehat, biar panjang umur, berkah rezeki. Doakan di samping kiri kita, biar sehat, berkah, panjang umur, diridhoi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh bersalaman dan berpelukan.